gempar Rafah jadi kota tanpa penghuni setelah 2 bulan invasi darat Israel yang gagal. Dua bulan lalu, sebelum pasukan Israel menyerbu Rafah, kota ini melindungi sebagian besar penduduk Gaza yang berjumlah lebih dari 2 juta jiwa. Sekarang kota ini menjadi kota hantu yang tertutup debu. Gedung-gedung apartemen yang terbengkalai dan dipenuhi peluru telah menghancurkan dinding dan menghancurkan jendela-jendela. Kamar tidur dan dapur terlihat dari jalanan yang dipenuhi tumpukan puing-puing yang menjulang tinggi di atas kendaraan militer Israel yang lewat. Sangat sedikit warga sipil yang tersisa. Israel mengatakan mereka hampir mengalahkan pasukan Hamas di Rafah, sebuah wilayah yang diidentifikasi awal tahun ini sebagai benteng terakhir kelompok pejuang tersebut di Gaza. Militer Israel mengundang wartawan ke Rafah pada hari Rabu. Pertama kalinya media internasional mengunjungi kota paling selatan Gaza sejak kota itu diserbu pada 6 Mei. Israel telah melarang jurnalis internasional memasuki Gaza secara mandiri sejak 7 Oktober. Sebelum menyerbu Rafah, Israel mengatakan 4 batalion Hamas yang tersisa telah mundur ke sana, wilayah seluas sekitar 25 mil persegi yang berbatasan dengan Mesir. Israel mengatakan ratusan militan tewas dalam serangan di Rafah dan ribuan perempuan serta anak-anak tewas akibat serangan udara dan operasi darat Israel. Militer mengatakan operasi dengan intensitas seperti itu perlu dilakukan karena Hamas mengubah wilayah sipil menjadi perangkap berbahaya. Beberapa dari terowongan ini dilengkapi jebakan, kata Kepala Juru Bicara Militer, Laksamana Muda Daniel Hagari, dalam tur hari Rabu ketika dia berdiri di atas sebuah terowongan yang mengarah ke bawah tanah. Hamas membangun segalanya di lingkungan sipil, di antara rumah-rumah, di antara masjid-masjid, di antara masyarakat, untuk menciptakan ekosistem terornya. Diperkirakan 1,4 juta warga Palestina berdesakan di Rafah setelah melarikan diri dari pertempuran di tempat lain di Gaza. PBB memperkirakan sekitar 50.000 orang masih tinggal di Rafah, yang sebelumnya dihuni sekitar 275.000 orang. Sebagian besar dari mereka telah pindah ke wilayah terdekat yang dinyatakan Israel sebagai wilayah kemanusiaan, yang kondisinya sangat buruk. Banyak dari mereka yang berkumpul di tenda-tenda kumuh di sepanjang pantai dengan sedikit akses terhadap air bersih, makanan, kamar mandi dan perawatan medis. Upaya untuk membawa bantuan ke Gaza Selatan terhenti. Serangan Israel ke Rafah menutup salah satu dari 2 penyeberangan utama ke selatan Gaza. PBB mengatakan hanya sedikit bantuan yang bisa masuk dari jalur penyeberangan utama lainnya, Kerem Shalom, karena rute tersebut terlalu berbahaya dan konvoi rentan terhadap serangan kelompok bersenjata yang mencari rokok selundupan. Pada hari Rabu, barisan truk di Kerem Shalom sisi Gaza terlihat, namun truk-truk tersebut hampir tidak bergerak, sebuah tanda betapa janji Israel untuk menjaga rute tersebut tetap aman untuk memfasilitasi pengiriman bantuan di dalam Gaza telah gagal. Para pejabat PBB mengatakan beberapa truk komersial telah menerobos rute ke Rafah, namun tidak tanpa penjaga bersenjata yang menaiki konvoi mereka. Israel mengatakan pihaknya hampir membubarkan kelompok tersebut sebagai kekuatan militer terorganisir di Rafah. Sebagai cerminan dari kepercayaan diri tersebut,
tentara membawa jurnalis dengan kendaraan militer terbuka menyusuri jalan menuju jantung kota. Sepanjang perjalanan, AP melaporkan puing-puing yang berserakan di pinggir jalan memperjelas bahayanya pengiriman bantuan, bangkai truk yang tergeletak terpanggang di bawah terik matahari, dashboard ditutupi pagar yang dimaksudkan untuk melindungi pengemudi, palet bantuan tergeletak kosong. Semakin lama pengiriman bantuan dibekukan, kata kelompok kemanusiaan, semakin dekat Gaza dengan kehabisan bahan bakar yang dibutuhkan untuk rumah sakit, pabrik desalinasi air, dan kendaraan. Rumah sakit sekali lagi kekurangan bahan bakar, sehingga berisiko terganggunya layanan penting, kata Hanan Balhi, Direktur Regional Organisasi Kesehatan Dunia untuk Mediterania Timur. Orang-orang yang terluka sekarat karena layanan ambulans tertunda karena kekurangan bahan bakar. Ketika situasi kemanusiaan memburuk, Israel terus melancarkan serangannya. Pertempuran di Rafah sedang berlangsung. Setelah wartawan mendengar suara tembakan di dekatnya pada hari Rabu, tentara tersebut mengatakan kepada kelompok tersebut bahwa mereka tidak akan mengunjungi pantai tersebut, seperti yang telah direncanakan. Kelompok tersebut segera meninggalkan kota, dengan awan debu yang ditimbulkan oleh kendaraan untuk sementara waktu menutupi kerusakan besar di belakang mereka.